Di era digital seperti sekarang, medsos itu udah jadi bagian di hidup kita. Bahkan orang-orang sekarang sharing ilmu, bisnis, broadcast berita, semua lewat sosmed. Semua informasi bermunculan di internet, begitu cepat informasi ini diolah, lalu disebarkan lewat medsos. Dari data yang gue ambil di internet livestat.com, kiranya ada 350.000 tweet per menitnya di X, dan sekiranya ada 16.000 video per menit diupload di TikTok. Dari bangun tidur sampai kita kembali tidur lagi, otak kita mencerna ribuan informasi baru tanpa difilter. Disinilah persepsi kita soal realitas kehidupan berubah. Dan apa dampaknya ketika persepsi realita kita ke identitas kita. Mulai ke chapter 1, realitas media sosial. Saking banyaknya informasi yang kita terima setiap harinya lewat sosmed tanpa filter informasi yang perlu, persepsi kita soal dunia realitas menjadi bias. Di TikTok kita lihat orang pamer harta kekayaan mereka, di Instagram kita lihat seleb, mereka bangun tidur langsung yoga, mereka makan makanan sehat, terus kita buka reels, ada anak 21 tahun udah bisa beli sports car. Dan apa pertanyaan yang muncul di otak kita? Mereka bisa, kok gua enggak? Tapi nggak pernah terlintas di otak kita pertanyaan seperti, ini asli nggak ya? Menurut penelitian di Univ Melbourne di tahun 2021 sampai 2023 soal curated authenticity, influencer sudah mengkurasi apa aja yang mereka mau tampilin di depan kamera. Mereka udah setting semuanya. Sekiranya apa yang ditontonkan penonton tuh cuma 5-15% otentik dari realitas sesungguhnya. Di Journal of Consumer Research Sponsored Lifestyle Illusion, banyak influencer yang harta mereka tuh yang kita tonton di YouTube sebenarnya cuma sponsor buat kepentingan-kepentingan tertentu, bukan hasil kerja pribadi mereka. Ini menurut gue gila sih. 5% doang yang kita lihat di kehidupan mereka, dan mereka bikin seolah-olah it's their whole lifestyle. Dan menurut lu apa efeknya dari konsumsi konten-konten yang heavily curated seperti ini setiap harinya? Chapter 2, What's Real, What's Not. Setiap harinya ribuan konten yang sudah dikurasi dan disetting sedemikian mungkin kita konsumsi. Akhirnya muncullah persepsi kayak, oh, kehidupan tuh seperti hidup mereka. Menurut jurnal dari University of Pennsylvania, fenomena ini disebut distorted social comparison. Dari apa yang kita tonton di sosmed dan apa yang kita alami di kehidupan kita, muncul perbandingan sosial yang rusak, gak sehat gitu. Otak kita cenderung membandingkan kehidupan kita dengan orang yang kita lihat di sosmed. Meski kita sadar kalau mereka itu influencer, tapi yang kita nggak sadar tuh kalau tidak ada equal footing di situ. Contohnya deh, di YouTube kita sering lihat influencer bisnis yang selalu klaim, oh iya gua dulu banyak bisnis gue yang gagal, tapi gue tetap bangun, gue bangkit lagi, gue mulai lagi dari nol. Tapi kan kita nggak tahu gitu nolnya dia apakah sama dengan nol kita gitu. Bisa aja mereka punya safety net gitu, kayak ya rekening mereka mungkin nol, tapi rekening bapaknya lah kita yang cuman orang biasa gimana? Kalau kita main terjun aja bikin bisnis, habisin rekening kita buat bikin bisnis, terus kita gagal, gak ada safety net. Di sinilah yang gue bilang gak ada equal footing. Kita tuh gak sadar kalau background kita tuh beda sama influencer yang kita tonton di sosmed, di TikTok, di Reels. Akhirnya ya muncul yang tadi gue bilang, distorted social comparison. Perbandingan yang gak sehat ini bikin kita nggak bisa bedain mana yang benar, mana yang enggak gitu. Kita terpaku sama persepsi realita yang kita tonton di sosmed. Hasilnya adalah low self-esteem. Bahayanya dari perbandingan sosial yang nggak sehat ini, rentan menyerang self-esteem seseorang atau membuat seseorang merasa harga dirinya tuh rendah, kayak mereka tuh nggak seberapa gitu. Ini semua terjadi karena terbentuknya standar-standar yang nggak realistis, karena melihat standar kehidupan orang lain yang background-nya beda. Padahal kita cuma orang biasa, tapi kita terpacunya tuh sama, oh standar kehidupan artis ini kayak gini, oh berarti gue harus bisa kayak dia. Contohnya deh, kayak kita bisa ngeliat idol Korea, oh tubuhnya ramping, molek,
Kita pikir, oh tubuh wanita yang ideal tuh seperti itu gitu loh. Lalu akhirnya kita yang teman-teman kita yang cewek-cewek, mereka diet ekstrim, olahraganya berlebih sampai nggak ada waktu untuk recovery. Terus pas ternyata mereka udah ngelakuin itu semua, tapi ternyata hasilnya nggak bisa seperti si idol ini, akhirnya mereka mikir kayak, oh apa gue yang males? Oh apakah gue yang ternyata sia-sia usaha gue? Apa gue yang nggak beruntung, nggak bisa dapetin tubuh kayak idol ini? Padahal nyatanya banyak kasus di Korea yang idolnya itu dapat tuntutan yang nggak masuk akal, yang nggak manusiawi. Mereka harus operasi tulang rusuk, mereka pakai pemutihan, mereka diet ekstrim yang bisa ngeganggu hormon lu, mood lu, ya, dan ujungnya akan ke kesehatan lu. Atau misalnya kayak gym influencer yang selalu upload tubuhnya tuh dalam kondisi yang optimal, kotak-kotak, ototnya well defined. Tapi akhirnya sama seperti sebelumnya, kita yang nge-gym kepengen kayak mereka, akhirnya kita olahraga berlebih, kita diet ekstrim, bahkan ada yang sampai diet keto, diet gak minum air. Tapi setelah semua usaha itu, kita lihat kok badan kita nggak bisa kayak seoptimal, seperfect influencer gym yang kita tonton. Akhirnya apa? Kita ngerasa mungkin kita yang gagal, kita yang terlalu males, kita makannya terlalu banyak, atau justru kayak kita malah jadi nyalahin gen keluarga kita gitu, karena kita nggak seberuntung si influencer ini. Padahal nyatanya influencer ini tuh mereka pumping otot dulu sebelum rekaman. Mereka sebelum setting kamera, sebelum rekam, mereka pumping otot dulu. Mereka cari angle mana ya, angle yang bisa bikin semua otot gua terlihat jelas. Tapi ya begitu mereka selesai rekaman, mereka pulang, ototnya relax lagi. Gak ada itu yang kayak kotak-kotak, mereka tidur ya udah badannya polos aja. Kita tuh jadi lebih condong ngeliat sebagian kecil yang ditunjukin di internet tanpa mencari tahu seperti apa di belakangnya, dan mengasumsikan bahwa itu tuh standar yang seharusnya kita capai. Dan kalau kita nggak bisa mencapai standar itu, ya maka kita gagal sebagai manusia. Kita menilai diri kita menjadi rendah. Perasaan-perasaan ini yang justru memicu kayak stres, anxiety, overthinking. Kayak menurut lu ironi gak sih? Kesehatan mental kita tuh keganggu karena self-esteem yang kian harinya menurun, standarnya bahkan gak nyata. Akhirnya untuk mengobati self-esteem kita yang rendah, kita mulai mencari dopamin untuk merasa diri kita lebih baik, yaitu mencari validasi. Menurut Mark Manson, otak manusia melepas hormon dopamin ketika mendapatkan validasi positif di sosial media. Jadi pas kita ngerasa harga diri kita tuh rendah, kita tuh malah mencari validasi dari orang lain untuk biar kita tuh ngerasa diri kita tuh lebih baik. Karena kita ingin ngerasa seperti si influencer-influencer yang kita tonton setiap hari ini di TikTok. Kita ingin dikenal orang, ingin dilihat orang. Tapi akhirnya kita mulai mencari atau bahkan men-setting momen-momen tertentu untuk dipamerkan di sosmed, di story. Bahkan ada yang nambah-nambahin atau bahkan memangkas detail-detail cerita biar kita dramatis untuk diupload di TikTok. Kayak upload video olahraga supaya seolah-olah tuh kita gym rat, kita pelari culture. Seolah-olah tuh kita hidupnya sehat gitu, olahraga terus. Atau kayak kita bikin video bagi-bagi rezeki ke pengemis, pemulung. Seolah-olah tuh kita kayak orang itu baik banget, rezekinya banyak tapi dikasih ke orang. Bahkan ada yang mengorkestra demikian mungkin foto atau video momen tertentu supaya seolah-olah hidup mereka tuh glamor, kenal sana sini, meraih kesuksesan. Semua itu hanya untuk mendapat secercah validasi dari teks di komentar sosmed kita. Ya nggak ada yang salah juga dengan validasi orang lain. Namun kalau kita mulai ketergantungan dengan validasi itu, we won't ever feel better about ourselves selain kalau kita dapat pengakuan dari orang lain.
Dan kita kan sangat rentan gitu. Kita ketergantungan dengan orang lain. Sedangkan ya orang lain punya kehidupannya masing-masing, keperluannya masing-masing. Mereka nggak bisa selalu ada buat menuhin ego dan ngevalidasi perasaan kita terus gitu. Kalau hal ini terus berkelanjutan, yang ada kita akan kehilangan diri kita. Persepsi orang lain soal kita akan menjadi realita untuk diri kita. Dari persepsi soal realita kehidupan, perbandingan yang nggak sehat, pencarian validasi orang, semua ini akan berujung pada kehilangan jati diri. Kita terus membangun citra diri untuk diperlihatkan ke orang lain. Yang lambat laun tuh citra yang kita buat ini jadi identitas diri kita. Tapi apakah itu benar-benar identitas kita? Atau identitas yang dibangun atas dasar rasa insecure dan takutan? Identitas seperti ini tuh rentan banget. Kita bakal selalu ngerasa ketakutan kalau orang lain melihat kita nggak sesuai citra yang kita bangun di sosmed. Kita bakal mudah merasa untuk tidak puas dengan apapun pencapaian kita. Karena tidak sesuai standar yang kita dapat dari orang lain. Rasa was-was, gak nyaman, tekanan, ketidakpuasan, kecemasan, itu semua akan terus mengikuti kita. Hanya demi citra identitas yang kita pikir adalah keseluruhan identitas kita. Ya mungkin semua citra yang lu bangun itu terlihat bagus di layar handphone kalian. Tapi apakah hidup dalam rasa was-was ini benar-benar yang kalian pengen? Apa kalian sanggup dengan bayarannya? Saran dari gua, coba mulai tanya ke diri kalian sendiri. Is it worth it? Apakah salah kalau tidak seperti orang-orang di sosmed? Apakah salah kalau kita hanya menjadi manusia saja?